Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4936, tidak ada kerusakan sama sekali. Pulau Sashen, Biwutai. Pan Hun berdiri dari tanah, dan napas kultivasi tertinggi para dewa melonjak keluar, dan badai menyelimuti seluruh tubuhnya. Angin kencang, guntur menderu, langit dan bumi gelap, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Mata Lin Bai menyipit dan dia merasakan napas Pan Hun yang menakutkan. Kekuatan ini jauh lebih besar daripada orang lain di alam yang sama. Benar saja, mereka yang telah mencapai alam Tao dan Dewa tidak dapat lagi menilai kekuatan mereka berdasarkan alam kultivasi. Mereka memiliki umur panjang dan dapat melakukan banyak hal selain berlatih. Misalnya, alkimia, memurnikan peralatan, memelihara serangga beracun. Mereka memiliki banyak cara, yang merupakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lin Bai dapat melihat bahwa kekuatan Pan Hun saat ini tidak mencapai alam Tai Dao Guo, tetapi jauh melebihi prajurit di puncak Daoshan. Baiklah. Mata Dai Pan Hun tiba-tiba membelalak, jari-jari kakinya sedikit terangkat, dan dia bergegas maju. Seluruh orang itu, seperti sebuah peluru menghantam Lin Bai. Sebuah pukulan menusuk, menggesekkan ledakan sonik, ruang di sekitarnya, adalah pukulannya untuk memperlihatkan retakan. Aku akan pergi. Apakah saudara seperguruan Pan Hun merupakan jurus pembunuh? Ini adalah tinju naga ular 9 iblis yang dipraktikkan oleh saudara seperguruan Pan Hun selama bertahun-tahun. Banyak petarung mengenali tinju Pan Hun. Udara di sekitarnya berubah menjadi naga dengan gigi dan cakar, naga piton dengan huruf ular. Seekor naga dan ular melilitnya, membuat seluruh orangnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Dengan tinjunya, naga dan ular itu membuka mulut mereka dan menggigit Lin Bai. Ini adalah rahasia Sekte Tianshui, yang hanya dapat dipraktikkan sebagai murid kelas 2. Ledakan. Raungan itu bergema di alam liar, dan kekuatan yang kuat mengguncang seluruh pulau Sashen dengan keras. Di kaki panggung kontes, juga pada saat ini, berubah menjadi bubuk. Pukulan yang begitu mengerikan, dalam sekejap, dia membunuh Lin Bai. Yigu berseru, "Kakak Lin, minggir." Zuo Sintang berseru kaget, kakak Lin tidak punya pertahanan. Mata Qiao Momei membeku, tidak, Pan Hun telah mengolah 9 tinju naga ular iblis ke tingkat yang hebat. Pukulan ini terlalu cepat. Lin Bai tidak bereaksi. Sudah berakhir. Wajah cantik Qiao Mo tenggelam dan berubah pucat, seolah-olah pukulan ini telah menghancurkan semangatnya. Semua orang mengira bahwa pukulan ini cukup untuk menghancurkan Lin Bai menjadi abu. Tapi, kemudian ada pemandangan yang menakjubkan. Pan Hun meninju Lin Bai dengan sangat kuat, semua orang mengira Lin Bai ketakutan setengah mati, tidak ada pembelaan yang tepat waktu. Ledakan. Terdengar suara keras. Pukulan tinju ini menghantam dada Lin Bai dengan kuat. Seluruh panggung pertandingan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat, dan asap mengepul. Haha. Secepat inikah? Anak konyol itu benar-benar menahan pukulan Pan Hun. Bukankah itu keinginan untuk mati? Haruskah kita pergi ke gedung Bai Seng untuk bertukar taruhan? Banyak prajurit melihat Lin Bai dalam pertarungan dan berteriak kegirangan. Kakak seperguruan Qiao Mo, apakah mungkin untuk bertukar taruhan sekarang? Keluarga Bai Seng Lou memiliki karir yang hebat. Bukankah seharusnya mereka tidak melakukannya lagi? Banyak orang melihat Qiao Mo dan memintanya untuk mengubah taruhannya. Wajah Qiao Mo tidak berdarah dan tubuhnya sedikit gemetar. Di kejauhan, Lilu melihat pemandangan itu dengan mencibir, aku tidak menyangka bahwa Lin Bai kuat di luar tetapi kuat di dalam. Dia adalah bantal bersulam. Dia dipukuli oleh adik seperguruan Pan Hun. Dia pasti akan mati. Zhao Enjian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saudara Pan Hun layak menjadi pahlawan Sekte Tianshui. Dia dapat berlatih, 9 iblis, ular, dan naga tinju, hingga tingkat yang hebat. Saya ingat bahwa saudara Pan Hun telah berlatih selama kurang dari 100 tahun, dan dia telah mencapai prestasi seperti itu. Itu langka. Li Muyun menatap langit dan berkata, sudah berakhir. Tiba-tiba. Tepat ketika semua orang mengira tidak ada keraguan bahwa Lin Bai akan mati. Asap dan debu yang mengepul setelah panggung kompetisi hancur tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan liar. Sosok Lin Bai dan Pan Hun terlihat. Ketika asap dan debu menyebar, orang kuat Tai Dao Guo dan para tetua Sekte Tianshui menarik napas dingin. Ada yang salah dengan anak ini. Tanpa diduga, dia menangkapnya. Para tetua dan orang kuat Tai itu terkejut di lubuk hati mereka.
Di reruntuhan Biwutai, Pan Hun menusuk dada Lin Bai dengan tinjunya. Kepala Lin Bai yang tegak, dan dia menahan tinju Pan Hun dengan dadanya. Haha. Lin Bai tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu menggelitikku? Tiba-tiba, sebuah kekuatan mengalir keluar dari tubuh Lin Bai, menerbangkan Pan Hun Zhen, jatuh di reruntuhan, mundur beberapa langkah, dan kemudian menghilangkan kekuatan anti gempa. Pan Hun mengangkat matanya dan terkejut. 9 iblis, tinju ular naga, dia telah berlatih selama 100 tahun dan telah mencapai tingkat yang hebat. Bahkan Zhao En, salah satu dari 3 dewa teratas di Tianshui, tidak berani menerimanya dengan keras. Di sisi lain, Lin Bai tidak hanya tidak menghindar, tetapi juga tidak mengalami kerusakan setelah menahan pukulan dengan tubuhnya. Hanya itu yang kau miliki. Sepertinya kandungan emas dari Tianshui Dao Shenbang tidak tinggi. Bisakah kekuatan semacam ini masuk dalam 10 besar? Lin Bai menegakkan punggungnya dan berkata kepada Pan Hun dengan suara keras. Suaranya menyebar ke seluruh pulau. Baru saja, para prajurit yang mengira Lin Bai akan mati semua saling menatap. Bagaimana mungkin? Dia menerima pukulan keras, dan dia tidak terluka sama sekali. Ini. Banyak orang ternganga dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Wajah cantik Yao Mo menunjukkan sedikit kegembiraan, dan hatinya perlahan-lahan menggantung. Yigu dan Zuo Xintang semuanya merasa lega. Berdiri di bahu Yigu, gagak, Yigu dan Qiao Mo berkata dengan senyum diam, aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Dengan kekuatan Lin Bai, bukankah itu sama saja dengan bermain Pan Hun? Belum lagi Pan Hun. Bahkan jika Tei Dao Guo, yang bersembunyi di kegelapan Pulau Sashen, datang ke sini, Lin Bai bahkan dapat bertarung dengannya. Sungguh panik. Wajah gagak menjadi rileks, matanya bahkan menunjukkan penghinaan dan penghinaan. Karena di matanya, dia sudah tahu hasilnya sebelum perang dimulai. Li Lu, Li Muyun, dan Zhao En memiliki mata besar dan wajah muram. Ketiganya tahu bahwa kekuatan tinju Pan Hun benar-benar mengguncang bumi. Dia memukul dada Lin Bai dengan tinju yang kuat, tetapi dia tidak melukai Lin Bai. Apa artinya itu? Ini hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan fisik Lin Bai telah jauh melampaui kekuatan Pan Hun. Mata ketiga pria itu menyipit dan hati mereka dingin. Mereka merasa bahwa pertempuran itu bergerak menuju situasi yang tidak ingin mereka terima. Baiklah, bagaimana jika kamu bisa menangkapku? Pan Hun membuka mulutnya dengan mencibir, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan, dan berkata dengan suara dingin, tinju hanyalah latihan waktu luangku, yang benar-benar aku kuasai adalah kendo. Bas! Hati Pan Hun dipenuhi dengan makna pedang. Aku akan memotongmu berkeping-keping dengan pedang ini. Pan Hun memegang pedang tajam di tangannya. Pedangnya seperti dewa pedang yang turun ke bumi. Bab 4937 Ilmu Pedang Pan Hun. Suara. Siulan bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah ada 10.000 bilah pedang yang bergesekan pada saat yang sama. Bakat Pan Hun dalam kendo tidak buruk. Dia telah menjadi anggota Sekte Tianshui selama bertahun-tahun, dan telah berlatih banyak teknik pedang yang diwariskan di Sekte Tianshui, yang membuat prestasinya dalam kendo meningkat. Sekarang, Pan Hun berada di Sekte Tianshui, dan memiliki pepatah, 3 kultivasi pedang utama, dari generasi muda. Dapat dilihat bahwa prestasi Pan Hun dalam kendo tidak lemah. Tapi, ilmu pedangnya tidak cukup di depan Lin Bai. Naga menyanyikan 9 lautan. Pan Hun meraung dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pedang tanpa batas menyebar dan menyapu dunia. Kekuatan langit dan bumi yang mengerikan berkumpul dari segala arah, seperti badai, menggulung yin dan yang dari langit dan bumi. Ledakan. Cahaya pedang naik dari langit, langsung ke langit, menghancurkan bintang-bintang. Dengan cahaya pedang yang membumbung tinggi ke langit, seekor naga yang dibentuk oleh roh pedang terbang naik turun di sekitar cahaya pedang. Makna pedang yang mengerikan dan kekuatan surga yang luar biasa seperti dewa pedang yang turun ke dunia untuk menindas dunia. Kekuatan ini membuat banyak prajurit merasa berdebar-debar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bahkan Li Lu, Li Muyun, Zhao En dan yang lainnya semua mengecilkan mata mereka dengan kengerian yang dalam. Putar jantung pedang. Pan Hun adalah orang yang bisa dibuat. Setelah kurang dari 2000 tahun berkultivasi, dia benar-benar menyentuh jantung pedang. Jantung pedang, jalan tertinggi kendo. Bersembunyi dalam kegelapan,
beberapa orang kuat Tai Daoguo merasakan jantung pedang dan roh pedang Pan Hun, dan segera berseru. Pedang Pan Hun benar-benar mengguncang bumi. Teknik pedang itu sangat kuat sehingga dapat menghancurkan langit dan bumi. Pedang yang sangat mengerikan, aku khawatir bahkan prajurit di alam Tai Daoguo tidak berani menerimanya dengan keras. Pergilah ke neraka. Wajah Pan Hun ganas, dan dia menebas dengan pedangnya. Pedang Qi berubah menjadi naga, menghancurkan segalanya dan menabrak Lin Bai. Pedang ini hampir membelah pulau itu. Begitu Pan Hun memotong pedang, prajurit yang tak terhitung jumlahnya segera membubung ke langit dan terbang ke langit. Mereka tidak berani tinggal di Pulau Dewa Pembunuh agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Lin Bai adalah satu-satunya yang berdiri di Pulau Dewa Pembunuh. Di bawah pedang menghancurkan langit dan bumi, segala sesuatu di langit dan bumi sangatlah kecil. Namun hanya postur tubuh Lin Bai yang sangat tinggi dan tegap. Lin Bayang mengangkat kepala dan dadanya, menatap pedang yang menghancurkan langit dan bumi, dan mulai tersenyum. Ledakan. Pedang Qi muncul di depan. Lin Bai tidak terkejut atau marah. Dia hanya mengangkat jari-jarinya dan membentuknya menjadi pedang. Dia menunjuk sedikit ke depan. Pedang dengan 4 putaran jantung pedang dimaksudkan untuk berkumpul di jari-jari dan bertabrakan dengan pedang Qi. Terjadi ledakan keras. Udara pedang pecah berkeping-keping, menggulung gelombang tinggi dan menyebar ke segala arah. Apakah kamu memukulnya? Pasti kena. Roh pedang saudara seperguruan Pan Hun hampir membelah pulau menjadi 2 bagian. Bagaimana Lin Bai bisa selamat? Pasti kena, tetapi aku tidak tahu apakah Lin Bai memiliki kekuatan bertarung setelah dia menerima pedang itu. Melihat pedang Qi menelan sosok Lin Bai, banyak prajurit saling menatap. Jika pedang Pan Hun digunakan oleh prajurit lain, mereka akan mengira mereka sudah mati. Tetapi setelah kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai tadi, mereka tidak berani membuat kesimpulan dengan mudah. Di bawah pedang ini, hantu tidak bisa melarikan diri. Bisakah kau bertahan hidup? Sebuah pedang jatuh, mulut Pan Hun tersenyum bangga. Gelombang udara menyapu langit, dan asap serta debu menggulung langit. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyebar dan merobek debu di seluruh langit. Semua mata tertuju, tiba-tiba, banyak orang datang dengan suara seru. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak ada luka sama sekali. Pedang Pan Hun hampir menghancurkan Pulau Dewa Pembunuh, dan tanah yang berdiri di kakinya masih utuh. Banyak prajurit terkejut melihat Pulau Dewa Pembunuh. Seluruh pulau telah hancur berkeping-keping oleh pedang Pan Hun. Air mengalir menuruni retakan dan dengan cepat menenggelamkan banyak potongan kecil. Di medan perang yang sengit, Lin Bai masih berdiri diam di tanah. Pedang tadi bahkan menghancurkan Pulau Dewa Pembunuh, tetapi tidak melukai Lin Bai. Bukan saja dia tidak melukai Lin Bai, tetapi bahkan tanah dalam jarak 100 meter dari Lin Bai tidak meninggalkan bekas pedang. Lilu berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Li Muyun mengepalkan tinjunya, pedang kuat saudara Pan Hun tidak melukainya sama sekali. Mata Zhao En berkedut dan matanya dingin, kita semua berpikir orang ini terlalu sederhana. Tersembunyi dalam kegelapan, Tai yang kuat, berseru. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak merasakan tangannya. Bahkan hati Tai penuh dengan keterkejutan. Pada saat itu, mereka tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai. Namun, pedang ini tidak melukai Lin Bai. Pan Hun juga bodoh. Pupil matanya yang besar menatap, ekspresi wajahnya datar, wajah yang tidak terbayangkan menatap Lin Bai. Di Pulau Sashen yang penuh luka, Lin Bai, berpakaian putih, berdiri tegak sambil mencibir Pan Hun. Itu sedikit pedang. Tapi, dengan senyum di wajahnya dan suara yang tenang, Lin Bai berkata, tetapi jika kamu ingin mengalahkanku dengan pedang ini, aku khawatir kamu masih sedikit kurang. Apakah itu semua yang kamu miliki? Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu berlutut dan mengakui kekalahan. Aku akan membuatmu kalah dengan sopan. Pan Hun sangat marah dengan kata-kata Lin Bai sehingga dia mengangkat pedangnya, menunjuk Lin Bai dan meraung, jangan gila, hanya pemanasan. Selanjutnya, aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Pan Hun mengucapkan kata-kata kejam, tetapi dia tidak mengeluarkan pedangnya. Matanya tertuju pada Lin Bai, dan wajahnya sedikit terhina dan tidak mau. Pedang tadi adalah level tertinggi kendonya. Dia bertekad untuk membunuh Lin Bai. Namun,
dia tidak menyangka bahwa pedang yang kuat itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh Lin Bai. Jurus pedang terkuat tidak berguna bagi Lin Bai, tetapi di hadapan puluhan ribu penonton, dia tidak mau mengakui kekalahan, jadi dia mengeluarkan kata-kata yang kejam, pertama-tama membuat Lin Bai takut, dan kemudian perlahan-lahan memikirkan tindakan balasan. Aku berlutut dan memohon belas kasihan. Haha, oke, ayo. Ayo. Lin Bai masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikit pun, menatap Pan Hun dengan tenang, menunggu jurus pedangnya. Terlalu banyak tipu daya. Pan Hun menggertakkan giginya dan meraung marah kepada Lin Bai. Bayangan pedang itu seperti tetesan air hujan, dan itu menuju ke Lin Bai. Teknik pedang, teknik tubuh, teknik tinju, senjata ajaib, bergantian di atas panggung. Pan Hun menggunakan semua triknya untuk mengalahkan Lin Bai. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, Lin Bai tetap berdiri diam, berdiri di tempat yang sama, dengan mudah menghindari serangannya. Setelah setengah jam pemboman, kekuatan spiritual Pan Hun habis. Pada saat ini, Lin Bai membuka mulutnya dan berkata, apakah keterampilanmu sudah habis? Bab 4938 pemenangnya telah diputuskan. Keterampilanmu sudah habis. Lin Bai memukul Pan Hun. Sambil terengah-engah, Pan Hun mendarat di sebuah batu besar ribuan meter jauhnya dan menatap Lin Bai dengan tajam. Omong kosong. Lao Su telah memuja Sekte Tianshui selama lebih dari 1000 tahun, dan telah melakukan banyak sekali keajaiban. Bagaimana dia bisa melakukannya hanya dalam beberapa jam? Pan Hun meraung. Namun dalam hatinya, dia tercengang. Meskipun dia telah lama disembah di Sekte Tianshui dan mempraktikkan banyak kekuatan supranatural dan Taoisme, yang paling kuat hanyalah beberapa gerakan. Sayang sekali Lin Bai tidak mendapatkan kerusakan apapun dari gerakan sihirnya. Haha, jika kamu memiliki kemampuan, bagaimana kamu bisa menggunakan teknik pedang yang sama? Kamu telah memainkan trik, melantunkan naga 9 lautan, dan baru saja kamu melakukannya lagi. Sebagai seorang pendekar pedang, kamu harus mengerti bahwa tidak bijaksana untuk melakukan trik yang sama pada orang yang sama untuk kedua kalinya jika tidak menghasilkan keajaiban. Jika kamu tidak memiliki cara, bagaimana kamu bisa melakukannya lagi? Dengan senyum dingin, Lin Bai menatap Pan Hun dan mengungkapkan kekurangannya. Otot-otot cantus Pan Hun berkedut, dan warna yang ganas muncul di matanya. Dia mulai takut pada Lin Bai. Pria ini terlalu eksentrik. Aku baru saja melakukan nyanyian naga 9 lautan, dengan diam-diam, tetapi dia menangkapku. Petik 2. Lagi pula, dia tampaknya lebih tahu tentang ilmu pedang. Dia seperti tahu setiap gerakanku. Dia tahu di mana ilmu pedangku dan bagaimana cara mengeluarkannya seperti punggung tangannya. Seperti, dia bisa melihat semua kekuranganku. Kenapa? Pan Hun bingung. Pertarungannya dengan Lin Bai ini, dalam hatinya tak tertandingi untuk ditekan dan ditekuk. Kecuali dada Lin Bai dalam tinju yang dia gunakan sebelum kompetisi, semua teknik pedangnya berikutnya gagal menyentuh Lin Bai. Setiap kali, dia dengan mudah dihindari oleh Lin Bai. Itu memberi Pan Hun perasaan aneh, seperti Lin Bai bisa melihat semua kekurangan keterampilan pedangnya. Namun, ilmu pedang yang dia latih adalah rahasia Sekte Tianshui. Itu adalah ilmu pedang tak tertandingi yang diciptakan oleh seorang ahli ilmu pedang. Bagaimana dia bisa menemukan kekurangan sesuka hati? Maksudmu. Wajah Pan Hun tenggelam, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika ide ini muncul, bahkan dia sedikit tidak percaya. Benarkah? Dia juga seorang pendekar pedang, dan pencapaian dalam kendo masih lebih tinggi dariku. Tidak mungkin. Dia sudah lama tidak bermain pedang, bagaimana mungkin Jian Xiu? Pan Hun tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan. Artinya, kultivasi kendo Lin Bai berada di atasnya. Bukan karena ilmu pedangnya cacat, tetapi Lin Bai telah melihat kelemahan kendonya, sehingga ia dapat dengan mudah menghindari semua ilmu pedangnya. Sekarang setelah kau kehabisan keterampilan, lihatlah milikku. Lin Bai memutar pergelangan tangannya sambil tersenyum dingin. Klik. Lin Bai mengangkat kakinya dan berjalan menuju Pan Hun. Setelah 3 langkah, Lin Bai menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah di bawah kakinya hancur, dan seluruh orang itu bangkit dan berubah menjadi pita, yang mengarahkan Pan Hun menjauh. Pan Hun sangat terkejut sehingga ia dengan cepat menggunakan teknik pedangnya. Ribuan bayangan pedang berkumpul di sekitarnya untuk membentuk jaring pedang yang rapat, mencoba menghalangi Lin Bai.
Haha. Sambil mencibir, mata Lin Bai membara. Ia bergegas turun dari udara, menjepit tinjunya dengan 5 jari, dan membombardir jaring pedang itu. Terdengar ledakan keras. Jaring pedang yang terbuat dari bayangan pedang itu dipatahkan oleh Lin Bai. Pada saat yang sama, pukulan itu kembali ke Pan Hun. Wajah Pan Hun tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menangkisnya dengan pedangnya. Dalam pertarungan ini, dia menghancurkan senjatanya dan mengenai dada Pan Hun. Puff! Pan Hun memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang terbalik. Dan kekuatan tinju ini belum jatuh, seperti pedang, memotong ke laut ribuan mil jauhnya. Kekuatan tinju yang mengerikan dengan paksa memotong cermin air ke laut, memperlihatkan karang di dasar laut. Bang! Tubuh Pan Hun jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Meridiannya patah, tulangnya patah, 5 organ Zhang patah, dan hanya ada 1 napas yang tersisa. Tubuh Lin Bai melayang turun dan jatuh di tanah tempat dia berdiri tadi. Melihat Pan Hun yang tidak bisa bangun, dia bertanya, apakah kamu ingin bertarung lagi? Napas Pan Hun lemah, dan dia ingin berbalik beberapa kali. Dia mengambil pedangnya dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Lin Bai. Namun, setiap kali dia bergerak, tubuhnya akan terasa sakit parah, dan seluruh tenaganya seakan terkuras habis. Dia jatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan kebencian yang kuat di matanya. Akhirnya, dia menyerang jantungnya dengan amarah, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah dan pingsan. Lin Bai menatap Pan Hun yang pingsan dan mendengkur dingin, 10 teratas dari daftar dewa jalur air surga tidak lebih dari dirimu. Setelah itu, Lin Bai pergi ke Pan Hun, mengambil token identitasnya dan membatasi nilai kontribusi 500.000. Kemudian berjalan keluar dari pulau itu. Sepanjang jalan, banyak prajurit memusatkan perhatian mereka pada Lin Bai. Mata mereka penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Saudara Pan Hun kalah. Bagaimana mungkin? Bukankah saudara senior Pan Hun adalah 10 besar ahli dalam daftar Taoist Tianshui? Bagaimana bisa begitu rentan dikalahkan hanya dengan 1 pukulan? Ini. Banyak sekali pendekar yang begitu bodoh sehingga mereka tidak dapat menerima apa yang terjadi saat ini. Khususnya, mereka yang telah bertaruh banyak uang untuk Pan Hun tidak hanya terkejut, tetapi juga marah. Jika saudara senior Pan Hun kalah, bukankah itu berarti semua nilai kontribusi yang telah saya pertaruhkan menjadi sia-sia? Saya berharap dapat menghasilkan banyak uang dari pertarungan judi ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan kehilangan semua uang saya. Pan Hun, kamu berdiri dan bertarung untukku. Untuk apa kamu berpura-pura mati? Lin Bai, jangan pergi. Saudara senior Pan Hun belum kalah. Teruslah berjuang. Benar sekali. Selama ada 1 orang yang hidup, itu bukan kekalahan. Teruslah berjuang. Banyak prajurit yang meraung marah. Namun, Lin Bai mengabaikan mereka dan langsung menuju Yi Gu dan Qiao Mo. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Saudara Yi, aku menang. Kakak seperguruan Qiao Mo, Lin telah memenuhi harapannya. Yi Gu dan Qiao Mo ternganga melihat Lin Bai. Mereka berdua terkejut. Yi Gu tertegun untuk waktu yang lama, lalu dia kehilangan suaranya dan berseru, berbaring. Saudara Lin, apakah kamu begitu galak? Qiao Mo Hua tampak pucat, berseru, dengan kekuatan saudara Lin sekarang, aku khawatir itu sudah sebanding dengan 3 teratas dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Tidak. Bahkan kekuatan saudara Lin, aku khawatir, telah melampaui 3 teratas dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Qiao Mo, yang telah berlatih di Sekte Tianshui selama bertahun-tahun, secara alami mengetahui kekuatan 3 dewa teratas di Sekte Tianshui. Qiao Mo tahu bahwa 3 orang pertama tidak dapat mengalahkan Pan Hun dengan 1 pukulan. Tetapi sekarang setelah Lin Bai melakukannya, kita hanya dapat mengatakan bahwa kekuatannya telah melampaui 3 teratas dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Bab 4939, Alis Phoenix 1000 tahun. Setelah hening sejenak, prajurit di Pulau Dewa Pembunuh berteriak bagai tsunami. Semua orang tidak menyangka bahwa Lin Bai benar-benar mengalahkan Pan Hun. Terlebih lagi, tampaknya mudah untuk dikalahkan. Yi Gu penuh dengan kegembiraan, dan kemenangan Lin Bai mewakili taruhan di meja judi. Semua kepentingan dapat dibagi rata dengan gedung Bai Seng. Kakak perempuan senior Qiao Mo, saudara Lin telah menang sekarang. Rencana ini adalah kemenangan penuh bagi kita. Sesuai dengan perjanjian saya sebelumnya dengan gedung Bai Seng, saya akan mengambil setengah dari semua uang judi dalam roulette ini.
Di akhir kontes, Ye Gu segera mengusulkan untuk membagi kepentingan secara merata. Ini juga masuk akal. Bagaimanapun, itu telah disepakati dengan gedung Baiseng sebelum Ye Gu. Wajah Qiaomo memerah dan matanya penuh dengan kegembiraan. Kemenangan Lin Bai tidak hanya dapat membawa manfaat besar bagi gedung Baiseng, tetapi juga membuat Qiaomo berdiri teguh di gedung Baiseng. Sejak ayahnya meninggal, kedua tetua gedung Baiseng mulai mendesak Qiaomo. Dan pertaruhan ini, adalah Qiaomo terpaksa menyerah dalam pertempuran yang putus asa. Bagi Qiaomo, Lin Bai menang, dan ibu kota perjudian gedung Baiseng sangat mengagumkan, menjadi pemenang terbesar. Jangan khawatir, adik seperguruan Ye Gu. Aku akan memeriksa situasi keuntungan dengan gedung Baiseng setelah aku kembali. Ketika inventaris selesai, bagilah dengan adik seperguruan Ye Gu secara merata. Ye Gu mengangguk sambil tersenyum dan setuju. Nilai kontribusi yang terlibat dalam perjudian ini sangat besar, mencapai level puluhan juta. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di Panhun, beberapa di antaranya berada di Lin Bai. Wajar jika gedung Baiseng membutuhkan sedikit waktu untuk menghasilkan keuntungan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan gedung Baiseng untuk menghitung. Ye Gu kemudian bertanya. Qiaomo berkata, meskipun melibatkan banyak nilai kontribusi, itu tidak akan terlalu merepotkan. Dalam 3 hari, adik seperguruan Ye Gu dapat datang ke gedung Baiseng. Ye Gu mengangguk, baiklah, aku akan datang dalam 3 hari. Segera, Qiaomo kembali ke gedung Baiseng untuk menangani bisnis. Lin Bai, Zhuo Xintang dan Ye Gu meninggalkan Pulau Sashen berdampingan. Panhun yang terluka parah juga dibawa pergi oleh beberapa temannya, dan Pulau Dewa Pembunuh pun ditinggalkan. Saudara Lin, kamu menang dengan mudah atas Panhun dalam perang hari ini. Kamu terkenal di seluruh dunia. Ye Gu berkata sambil tersenyum, dengan kekuatan saudara Lin sekarang, aku khawatir bahkan jika dia masuk ke 3 besar daftar Dewa Tianshui, dia tidak akan mendapat banyak manfaat. Zhuo Xintang, yang mengikuti Lin Bai dan Ye Gu, terdiam sepanjang waktu. Matanya yang indah menatap punggung Lin Bai. Zhuo Xintang tidak percaya bagaimana seorang pendekar yang baru saja bergabung dengan Sekte Tianshui bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Ketika mereka kembali ke Kepulauan Tianhe, mereka berpisah. Ketika Lin Bai kembali ke Pulau Mingyue, dia segera pergi ke dunia cermin air dan membeli semua obat-obatan tambahan pil Tianding Shenhua. Dari Panhun di mana dia memenangkan 500.000 nilai kontribusi, cukup untuk membeli semua obat-obatan tambahan Tianding Gathuadan. Dengan bantuan gadis cermin air, Lin Bai berkeliling dunia dan membeli sebagian besar obat-obatan tambahan. Dunia cermin air. Menurut pemandu gadis Sui Jing, Lin Bai datang ke loteng sederhana dan melihat ke atas. Plakat di pintu bertuliskan, Paviliun Sengxin. Paviliun Sengxin adalah salah satu ramuan di dunia cermin air. Dikatakan bahwa itu didirikan bersama oleh beberapa murid kelas 1. Mereka pergi ke berbagai tempat untuk mencari ramuan langka, kemudian membawanya kembali ke sekte dan menjualnya sebagai gantinya untuk mencari nafkah. Dari mulut gadis cermin air, kita tahu bahwa salah satu obat tambahan pil Tianding Shenhua, Millennium Feng Mei, hanya tersedia di Paviliun Sengxin. Tidak banyak orang yang pergi dan pulang dari Paviliun Sengxin, dan tidak seramai toko-toko lainnya. Alasan utamanya adalah, semua obat ajaib yang dijual di Paviliun Sengxin sangat langka, dan harga jualnya sangat tinggi, sehingga mereka yang memiliki seni bela diri yang hebat mampu membeli harga obat-obatan ajaib ini. Inilah yang disebut, jika Anda tidak membukanya, Anda akan memilikinya selama 3 tahun. Lin Bai melangkah ke Paviliun Hati Suci. Ada meja bar panjang di ruangan itu. Seorang wanita muda duduk di belakang meja, memejamkan matanya. Jika Anda melihat lebih dekat pada wanita ini, dia memiliki penampilan yang cantik dan fitur wajah yang tegak. Bahkan jika dia tidak memakai kosmetik apapun, sulit untuk menyembunyikan kecantikannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, saudara seperguruan muda? Wanita itu jelas merasa bahwa seseorang telah memasuki toko. Dia membuka matanya dan menatap Lin Bai. Lin Bai menundukkan tangannya dan melihat sekeliling. Tidak ada apapun di rak, jadi dia bertanya, bukankah Paviliun Hati Suci menjual obat mujarab? Wanita itu berkata sambil tersenyum, ramuan yang dijual di Paviliun Sengxin tidak pernah dijual di rak. Kakak seperguruan, jika kamu ingin membeli obat mujarab, kamu akan langsung memberikan nama obat mujarab yang kamu butuhkan. Jika ada di Paviliun Sengxin, kamu akan ditawari harga.
Lin Bai mengangguk. Dia mengetahui dari gadis Suijing bahwa semua ramuan yang dijual di Paviliun Sengxin adalah produk unik antara surga dan bumi. Mereka sangat berharga. Benda yang berharga dan langka tidak bisa begitu saja ditaruh di rak. Tentu saja, ini adalah aturan Paviliun Sengxin. Lin Bai harus mematuhinya dan berkata, saya butuh alis Phoenix berusia 1000 tahun. Konon hanya Paviliun Sengxin yang punya benda ini. Wanita itu mengangguk, memang ada alis Phoenix Millennium, tetapi harganya tidak murah. Lin Bai berkata, silakan buat penawaran. Jika saya bisa menerimanya, saya tidak akan menolaknya. Wanita itu mengangguk, mengulurkan jari seputih giok, dan meletakkannya di depan Lin Bai. Bibir merahnya menyunggingkan senyum menawan, 10.000 nilai kontribusi. Saya mendengar bahwa harga yang dikutip oleh wanita itu masih dalam kisaran Lin Bai. Ada lebih dari 300 jenis obat tambahan pil Tianding Shenhua, yang paling berharga di antaranya adalah alis Phoenix Millennium, yang merupakan yang kedua setelah 3 obat utama. Dari mulut gadis cermin air, kita tahu bahwa harga alis Phoenix Millennium sekitar 5.000 nilai kontribusi hingga 9.000 nilai kontribusi. Meskipun harganya masih sedikit tinggi, Lin Bai dapat menerimanya. Lin Bai telah mengumpulkan semua obat tambahan pil Tianding Shenhua, tetapi hanya Feng Mei berusia 1000 tahun yang hilang. Ya. Lin Bai mengangguk dan mengeluarkan token identitas untuk diperdagangkan. Mata wanita itu berbinar. Dia pikir Lin Bai akan membayar harganya. Sebenarnya, dalam hatinya, nilai kontribusi 9.000 itu bisa dijual. Tetapi Lin Bai tidak membuat tawaran balasan dan langsung menyetujui kesepakatan itu. Adik seperguruan itu terus terang. Dialah yang bisa membuat hal-hal hebat. Tunggu sebentar, adik seperguruan. Aku akan mengambil alis Millennium Phoenix. Setelah itu, wanita itu berbalik dan berjalan ke halaman belakang. Lin Bai duduk di aula utama dan menunggu. Setelah beberapa saat, wanita itu bolak-balik, memegang kotak giok panjang di tangannya, meletakkannya di atas meja dan membukanya dengan lembut. Di dalamnya, sejenis ramuan seperti akar pohon, tergeletak dengan tenang. Ramuan ini terlihat seperti akar pohon, seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya. Akar pohon itu sangat tipis, seperti alis wanita. Di dalam dan luar kotak giok ditempel dengan obat penyegel Fu, sehingga roh ramuan itu tidak akan bocor keluar. Terima kasih atas kemurahan hatimu, saudari seperguruan. Lin Bai mengeluarkan token identitas dan ingin berdagang. Bab 4940 Qin Yao. Wanita itu mengeluarkan token identitas dari tas penyimpanan dan mencocokkannya dengan token identitas Lin Bai. Segera, dia menarik 10.000 nilai kontribusi dari token identitas Lin Bai. Lin Bai melirik sudut matanya, dan token identitas wanita itu terukir dengan kata, Qin Yao. Setelah transaksi, Lin Bai menyingkirkan kotak alis Millennium Phoenix dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kemurahan hatimu, kakak senior. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Qin Yao tiba-tiba berteriak dan bertanya sambil tersenyum, adik senior, kamu ingin membeli alis Millennium Phoenix? Apakah kamu ingin memurnikan Dewa Puncak Huadan? Lin Bai Lengleng, juga tidak bersembunyi, dia menjawab sambil tersenyum, benar. Qin Yao berkata, sangat mudah untuk mengumpulkan semua obat tambahan pil Tianding Shenhua, hanya untuk membayar lebih banyak nilai kontribusi. Namun, 3 obat utama tidak semudah itu. Bunga naga Tianding dapat dibeli dari rumah harta karun Zongmen, tetapi perlu izin dari murid kelas 1 dan nilai kontribusi 100.000. Tidak sulit untuk mengatakannya sulit, tidak mudah untuk mengatakannya sederhana. Namun, sulit untuk menemukan air mata para dewa dan daun berwarna-warni. Suara Qin Yao lembut dan halus, dan sangat manis di telinga. Lin Bai mendengarkan dengan saksama, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Yao. Kakak seperguruan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan jujur. Saya tidak ingin bermain teka-teki. Lin Bai berkata dengan tenang. Adik seperguruan adalah orang yang sederhana. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Qin Yao berkata, saya dapat membuat kesepakatan lain dengan adik seperguruan saya. Kesepakatan apa? Lin Bai bertanya. Qin Yao berkata, untuk menukar bunga naga di atas langit, kamu memerlukan otoritas murid kelas 1 dan 100.000 poin kontribusi. Jika otoritas murid adik seperguruan tidak cukup, kakak seperguruan dapat melakukannya untukmu. Kamu hanya perlu memberiku 100.000 poin kontribusi, dan aku dapat menemukan seseorang untuk membantumu menukar bunga naga Tianding.
Ini adalah salah satu transaksi itu. Ada transaksi lainnya. Tetesan air mata para dewa adalah aura murni dari sumber laut cermin air. Awalnya, tempat ini milik Sekte Tianshui, tetapi setelah kekalahan Sekte Tianshui, tempat ini ditempati oleh 3 iblis. Transaksi kedua adalah mengundang adik seperguruan untuk pergi ke sumber laut dalam bersama-sama. Lin Bai berbalik dan menjadi tertarik. Tolong ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Melihat Lin Bai tergerak, Qin Yao berkata dengan serius, sumber laut dalam sekarang ditempati oleh 3 iblis dari Sui Jinghai. Mereka menyebutnya sebagai salah satu sumber kultivasi yang paling penting. Sangat sulit bagi kami para pejuang Sekte Tianshui untuk mendapatkan setetes air mata dewa. Di sumber laut dalam, hanya satu air mata yang akan dimuntahkan setiap tahun. Namun setiap 100 tahun, akan ada periode letusan di sumber laut dalam, dan puluhan air mata akan muncul pada saat itu. Hitung hari-harinya, 1 atau 2 bulan lagi akan menjadi waktu ketika sumber laut dalam akan menyembur. Paviliun Sengsin telah membentuk tim untuk pergi ke laut dalam. Jika kalian tertarik, kalian dapat pergi bersama kami dan saling menjaga. Wajah Lin Bai tenang, dan dia marah. Qin Yao melanjutkan, tentu saja, berapa banyak air mata yang bisa kita dapatkan tergantung pada kemampuan adik seperguruan itu sendiri. Jika adik seperguruanku begitu kuat sehingga dia dapat menangkap banyak air mata para dewa, aku bersedia membayar harga tinggi untuk mereka yang tidak ada habisnya. Lin Bai mengerti bahwa Qin Yao ingin mengundang Lin Bai untuk bergabung dengan tim mereka dan bergandengan tangan untuk pergi ke sumber laut dalam dan menangkap air mata para dewa. Karena sumber laut dalam ditempati oleh 3 iblis dari Sui Jinghai, sulit bagi seni bela diri Sekte Tianshui untuk mendapatkan air mata. Air mata para dewa adalah sumber kultivasi terpenting dari 3 iblis. Kali ini, sumber laut dalam memancar. Tentu saja, ketiga iblis tahu bahwa Sekte Tianshui akan mengirim orang untuk memperjuangkannya, dan mereka akan mengirim orang-orang kuat untuk menjaganya. Perjalanan ini penuh dengan bahaya, dan bahkan kemungkinan untuk jatuh. Ini mungkin sebuah kesempatan. Mata Lin Bai menyipit dan hatinya bergumam. Ketiga iblis itu sangat mementingkan air mata para dewa. Awalnya, Lin Bai berpikir untuk pergi ke pintu untuk membelinya, hanya menghabiskan sedikit uang. Namun, sekarang pikirkan baik-baik, ketiga iblis itu mungkin tidak laku. Jadi apa? Sekarang Qin Yao mengundangnya untuk merebut air mata para dewa, yang mungkin merupakan kesempatan yang bagus. Setelah bermeditasi sebentar, Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika itu tidak akan menimbulkan masalah bagi kakak seperguruan, adik seperguruan muda bersedia pergi bersama. Qin Yao berkata sambil tersenyum, baiklah, adik seperguruan muda, kamu sangat ceria. Setelah itu, Qin Yao mengeluarkan liontin giok dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, ini adalah liontin giok Paviliun Sengsin. Adik seperguruan muda, ambillah. Saat kita berangkat, aku akan memberitahu kamu. Lin Bai bertanya, kakak seperguruan tua, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentangnya? Kapan kamu akan berangkat? Aku juga bisa menyiapkan waktunya. Qin Yao berpikir sejenak dari lubuk hatinya dan berkata, sekitar 10 hari lagi. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, setelah menerima pesan, aku akan segera datang. Setelah mereka menyetujui waktu dan tempat, Lin Bai meninggalkan Paviliun Sengsin. Setelah Lin Bai pergi, seorang pria lain keluar dari halaman belakang. Melihat punggung Lin Bai, dia bertanya dengan suara rendah, Kakak Qin, mengapa kamu ingin menariknya? Apakah kita tidak cukup kuat? Perjalanan ini sangat berbahaya. Satu perjalanan lagi tidak hanya akan mengurangi bahaya, tetapi juga meningkatkannya. Qin Yao tersenyum, berkata, dia bukan orang biasa, mungkin dia adalah ketergantungan terbesar dari perjalanan kita. Pria itu bertanya, siapa? Apakah kakak Qin tahu? Qin Yao tertawa, 3 hari yang lalu, dia tidak dikenal, tetapi 3 hari kemudian, dia terkenal di seluruh dunia. Pertempuran Pulau Sashen sudah cukup untuk membuatnya berdiri teguh di Sekte Tianshui. Pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung terkejut, apakah dia Lin Bai? Qin Yao berkata sambil tersenyum, saya baru saja menerima manik-manik foto dari Pulau Sashen. Silakan lihat sendiri. Sambil berbicara, Qin Yao menyerahkan manik-manik giok itu kepada pria itu dan mengambil gambar bagian dalam manik-manik itu, yang merupakan awal dan akhir dari pertarungan antara Lin Bai dan Pan Hun. Kekuatan yang mencekik. Setelah menyaksikan pertarungan itu, mata pria itu menyusut dengan hebat, menunjukkan keterkejutannya.
Pria itu berkata, dengan kekuatan ini, saya khawatir kita memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan 3 besar daftar Dewa Tian Sui Dao. Qin Yao menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum pahit, saya khawatir kekuatannya telah melampaui semua orang dalam daftar Dewa Tian Sui Dao. Lihatlah, setelah pertempuran Pulau Sashen, Sekte akan segera memperhatikannya. Pada saat itu, selama dia setia kepada klan akan berusaha sebaik mungkin untuk melatihnya. Sebentar lagi, dia akan menjadi tokoh populer di Sekte Tiansui. Bahkan, dia bisa menjadi putra dewa. Mendengar kata putra suci, pria itu terkejut dan matanya terkejut. Qin Yao juga berkata, tetapi dia bisa terkenal di seluruh dunia, bisa mendapatkan perhatian dari Sekte Tiansui tingkat tinggi, tetapi juga akan mendapatkan perhatian dari gerbang Tiandi. Darah saudara seperguruan Li Lingtian belum mengering. Apakah tragedi itu akan terjadi lagi? Seperti yang dikatakan Qin Yao, ketika Lin Bai menjadi terkenal di Sekte Tiansui, namanya juga muncul dalam perhatian para master Sekte Tiandi.